Kira-kira selama abang menjabat nih, apa hal yang membuat abang menjadi kepikiran gitu, suka duka abang selama menjabat ini gitu? Yang menjadi kendala ataupun yang menjadi, apa sih namanya, kayak yang membuat abang bertahan di organisasi ini gitu loh. Yang pertama rasa tanggung jawab ya. Oke. Yang kedua, pada saat kita memimpin suatu organisasi, kita saat pertama-tama kita harus memikirkan, siap nggak kita melaksanakan tugas ini? Iya. Yang kedua, akan terlaksanakah tugas ini? Kalau tidak terlaksana, pasti yang kena kitanya. Ya. Ada mungkin abang mau menyampaikan kesan-pesan buat kami dari Diva Studio? Dipersilahkan. Kesan-pesannya ya bisa dicontoh oleh kampus-kampus lain, bagus. Abang-abangnya bagus-bagus, terus mahasiswanya mantap-mantap, kompak semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan studio ini berkembang lebih besar lagi. Jangan lupa subscribe. Oke. Diva Studio, create your creation. Hai Sobat Diva, kembali lagi dengan saya Syafira sebagai host untuk podcast kali ini. Dan tentunya kita kedatangan tamu spesial, yaitu Presiden dari Imam Bonjol, yaitu Bang Zahlul. Hai. Oke, Bang Zahlul mungkin bisa perkenalan dulu kepada Sobat Diva. Oke, untuk semuanya, perkenalkan, nama saya Zahlul Islami Pasya. Saya berkuliah di Akademi Farmasi Imam Bonjol Bukit Tinggi. Jabatan untuk sekarang yakni Ketua BEM Akfar Imam Bonjol Bukit Tinggi. Saya berasal dari Pekanbaru Riau. Dari Pekanbaru ya Bang, Ya. Berarti jauh ya? Jauh. Terus kira-kira kenapa kok bisa sampai ke Imam Bonjol di Bukit Tinggi Bang? Yang pertama, pada saat itu saya berasal dari sekolah SMA Taruna. Jadi saya tergila-gila dengan polisi, tentara, abdi negara. Jadi saya tes, habis umur. Habis umur. Yang terakhir saya sudah sempat sampai Pantohir karena pandemi, ada penyakit yang saya dapatkan. Saya dikeluarkan oleh anggota Polri, tapi tidak apa-apa. Jalan satu-satunya ialah kuliah. Saya tidak mau Stop berhenti di situ stop aja berhenti, gitu ya? nganggur lagi karena saya tidak sanggup dengan dibilang pengangguran. Iya. Dengan publik kita yang berasumsi ya Bang ya. Berarti farmasi menjadi salah satu pilihan buat Menjadi salah abang satu ya? pilihan terakhir. Memang dulu jurusan abang SMA apa Bang? Saya jurusan SMA dulu IPA. Oh IPA, berarti nggak membelok kali ya? Berarti bisalah beradaptasi Bisa. gitu ya. Presiden BEM Imam Bonjol menjadi ketua presiden ya. Itu menjadi kenapa bisa abang menjadi presiden di situ? Apakah dipilih oleh dosen atau mengajukan diri atau gimana Bang? Mungkin pada saat itu saya memperkenalkan diri kepada dosen. Sisi belakang saya pada saat SMA. Saya pada saat SMA telah terpilih menjadi OSIS. Kalau di SMA Taruna itu tidak OSIS, namanya kayak mana? Komandan batalion. Jadi kayak kami itu disusun kegiatan itu dengan kemiliteran. Jadi di situ dosen memilih, oh anak ini latar belakangnya bisa memimpin, dan saya memimpin selama 2 tahun. Oke. Memang jiwa kepemimpinan abang tuh memang nampak gitu ya. Jadi mungkin itu yang menjadikan abang menjadi presiden BEM saat ini gitu. Udah semester 5 ya Bang ya? Udah. Kira-kira periode BEM ini nih sampai kapan Bang? Yang periode abang saat ini? Kemungkinan bulan 1 sudah serah terima jabatan. Oh sudah serah terima jabatan. Iya. Kira-kira sudah ada ada calon barukah dari presiden yang akan datang? Kalau untuk calon belum ada, cuman sedang mencari. Gitu. Untuk BEM di Imam Bonjol sendiri, bagaimana sistem pemilihan untuk anggota dan anggota intinya Bang? Kalau untuk pemilihan sama saja untuk di SMA juga dengan sistem pemilihan dengan surat. Kita membagikan pemilu gitu ya? Ya, pemilu juga. Kita memilih mencari yang terbaik untuk bisa membangun BEM juga. Oke. Berarti ada kampanye gitu nggak sebelumnya Bang? Biasanya? Kampanye belum ada. Baru kali ini. Gitu. Soalnya kalau di Akfar Farma sendiri untuk pemilihan presiden dan wakil presiden itu kita ada kampanye selama 2 minggu gitu. Nah terus nanti ada debat terbuka biar nanti para mahasiswa dan dosen-dosen juga bisa memilih mau milih yang mana gitu kan. Berarti kalau untuk di Imam Bonjol sendiri kayak pemilu aja gitu ya Bang ya? Kayak pemilu. Berarti cuman kayak pembacaan visi misi baru pemilu gitu. Oke. So, kalau untuk program kerja yang udah terlaksana di BEM gimana Bang? Sebetulnya sudah banyak program
BEM yang terlaksanakan seperti kayak gempa Pasaman kemarin, terus penggalangan dana, kita turun, mungkin di Pharma ada juga, turun ke Pasaman langsung. Tapi di Pharma Pasaman mana? Kan dia ada Pasaman Barat, ada Pasaman Timur. Kami Pasaman Barat. Pasaman Barat. Kalau kami Pasaman Timur. Pasaman Timur daerah pelosok, kami turun di situ. Dosen juga membilang Pasaman Timur itu yang pelosoknya sangat parah terjadi gempa pada saat itu. Dan kami diarahkan ke situ dan alhamdulillah program itu terlaksanakan. Berarti lebih ke kayak sosialisasi gitu ke sana ya Bang? Kalau masalah kemarin tuh kami lebih ke penggalangan dana kemarin. Iya, kalau untuk turun ke lokasi langsung tidak lakukan itu. Berarti kalau untuk proker ke depannya Bang gimana? Proker ke depannya masih perbincangan. Okay. Nah, terus kalau udah bincang-bincang masalah BEM nih. Nah, Abang kan sebagai presiden dan udah semester 5 juga. Untuk kuliah, bagaimana cara Abang untuk memanage waktu di antara kesibukan dengan organisasi dan juga akademik Abang sendiri? Sebenarnya berat ya kalau untuk semester 5 memegang jabatan ketua BEM apalagi. Kita harus memanage waktu, kita harus memikirkan yang judul kita belum di SCC, yang BEM kita ada kegiatan, kita harus pandai-pandai membagi waktu. Kalau tidak selesai, ini tanggung jawab kita, dan kita harus menyelesaikannya. Mungkin itu aja. Gitu. Kalau di Imam Bonjol itu tuh praktiknya banyak nggak Bang? Itu di situ? Sama aja kayak di sini, kayak labor kayak resep, tuh farmakognosi, mikrobiologi, farmakologi gitu juga. Soalnya biasanya kan yang bikin capek banget tuh kan di praktek gitu ya. Pada saat capeknya ya di semester 3-4, nah itu padat, sangat padat. Abang kira-kira kapan tuh penelitiannya? Penelitian sudah mulai, memberikan judul ke dosen, tinggal kita disuruh dosen membuat pendahuluan saja lagi, tinggal gitu nunggu-nunggu gitu. Kalau PKL-nya kira-kira kapan tuh Bang? PKL kira-kira setelah seminar proposal. Kemungkinan seminar proposal bulan 1 pertengahan. Bulan 1 pertengahan berarti ada kemungkinan setelah pergantian periode ya? Oke, berarti udah nggak ada terkendala lagi ya. Lalu kira-kira selama Abang menjabat nih, apa hal yang membuat Abang menjadi kepikiran gitu, suka duka Abang selama menjabat ini gitu? Yang menjadi kendala ataupun yang menjadi apa sih namanya kayak yang membuat Abang bertahan di organisasi ini gitu loh? Yang pertama rasa tanggung jawab ya. Yang kedua, pada saat kita memimpin suatu organisasi, saat pertama-tama kita harus memikirkan siap nggak kita melaksanakan tugas ini. Yang kedua, akan terlaksanakah tugas ini? Kalau tidak terlaksana, pasti yang kena kitanya. Terus kita harus bertanggung jawab atas kegiatan yang kita laksanakan. Kalau di dalam yang masalah internal gitu kan biasanya kalau dalam organisasi pasti yang namanya anggota yang banyak itu per kepala pasti punya pendapat masing-masing gitu. Itu gimana kendalanya? Maksudnya solusinya kalau ada kendala yang seperti itu gimana tuh Bang? Mungkin bisa dikasih tips buat adik-adik yang mau mencalon sebagai presiden gitu kan? Tips-tips yang untuk ingin menjadi ketua BEM, kita harus bisa menyatukan sesama kepala kita. Berapa banyak anggota-anggota yang kita pimpin, kita harus bisa mengendalikannya. Kita tidak bisa memihak satu sama lain. Harus netral gitu ya. Harus netral. Apapun masalah yang ada di BEM, kita harus selesaikan sama-sama. Dengan cara rapat. Dengan cara rapat bersama. Terus berkumpul bersama, menjalin silaturahmi biar kepala kita yang rambutnya sama boleh hitam, tapi kita bisa menyatukannya sama-sama. Oke, gitu. Nah, jadi juga Sobat Diva, alasan kenapa kita punya beberapa podcast dengan Akfar yang lain itu kan karena ada MOU dengan Akfar Prayoga, dengan Imam Bonjol dan juga Ranah Minang gitu. Selama kita rapat tadi nih Bang, kira-kira akankah MOU kita ini berjalan dengan lancar? Kalau untuk itu mudah-mudahan terlaksanakan. Amin, kita lihat di depannya. Kedepannya kita yakin saja kepada siapa yang menjadi ketua, siapa yang akan melaksanakan, kita harus yakin bahwa kegiatan ini akan berhasil. Amin. Mungkin satu hal lagi, di BEM Imam Bonjol sendiri ada nggak satu kegiatan yang berkesan sekali di Abang selama jabatan Abang atau periode sebelumnya gitu?
Yang pertama mungkin buka bersama ya. Oh, buka bersama. Buka bersama ada 2 sih. Buka bersama di situ kami masak sendiri dari pagi sampai sore, kami masak sendiri di situ, nampak kerjasama kita, kebersamaannya gitu. Keluar anggota BEM itu. Kan kalau kayak misalnya disuruh rapat susah. Yeah. Kalau kita misalnya ada acara Islami gini, kita bisa terpanggil. Ayolah kita bantu gitu. Kita bisa berbuka bersama, menjalin silaturahmi yang sama dengan dosen-dosen. Terus yang kedua PKKMB. PKMB kemarin ya? Ya, di situ kita bisa menjalin juga silaturahmi, gimana kita bisa dekat dengan adik-adik, maba-maba. Dan berarti bicara tentang PKMB, gimana kemarin Bang? Lancar? Berapa hari PKMB-nya kemarin Bang? PKKMB 5 hari, 4 hari di kampus, 1 hari di Ngarai. 1 hari di Ngarai. Ya. Itu ngapain Bang kalau yang di luar gitu Bang? Di luar ya seperti biasa, gimana? Kayak outbound gitu ya? Ya outbound, terus gitu. Bermain sambil belajar. Lebih mendekatkan diri lagi gitu ya. Itu sampai malam kah atau sampai sore gitu kegiatannya? Dari kampus kita stay di kampus jam 6:30. Jam 6:30 kita absen. Dari kampus kita ke Ngarai lewat Dinjang 1000. Oh. Nah, jadi kita ya nampak capeknya semua gitu. Capek banget tuh. Semua mahasiswa maupun senior maupun junior kita berjalan sampai di sana jam 9 kita mendirikan tenda, terus kita bermain sambil belajar tadi dan sampai jam 6-an lah udah selesai semua bersih. Oke. Berarti di Imam Bonjol sendiri banyak kegiatan-kegiatan yang membangun kekeluargaan gitu ya. Oke. Itu bisa menjadi contoh untuk kami juga. Dan mungkin untuk Sobat Diva atau Sobat dari Imam Bonjol, kalau misalkan udah buka pendaftaran belum Bang di situ? Belum. Buka pendaftaran belum. Kira-kira ada nggak persyaratan tertentu gitu kalau misalkan mau masuk di Imam Bonjol? Yang pertama mungkin kurang tahu. Berarti itu persyaratan khusus nggak ada ya? Berarti ya, oke. Mungkin apa Abang ada pertanyaan juga untuk saya gitu? Sudah berapa lama menjabat? Saya semester 3 baru Bang. Jadi baru sekali ini menjadi wapres gitu. Apa kesan dan pesan selama menjadi ketua? Kesan pesan jadi wapres ya? Ya. Gimana ya? Mungkin hampir sama kayak Abang gitu ya. Sama juga. Kita kayak Abang bilang tadi, yang namanya kita menyatukan pendapat berbagai macam orang itu kadang kan susah. Yang nama rapat juga dikumpulkan kadang susah juga kan. Tapi ya kadang itu pula yang jadi acuan bagi kita gitu loh untuk mengasah rasa tanggung jawab kita gitu kayak gitu ya. Ya sekiranya semacam itulah. Juga. Okay. Kegiatan yang kita membalikkan pertanyaan lagi ya. Oke, boleh. Kegiatan yang paling berkesan. Kegiatan paling berkesan tuh mungkin PPKMB tahun ini. Tahun ini. Tahun ini. Ya, waktu di masa jabatan kami. Bulan berapa itu? Bulan berapa waktu itu PKMB-nya? Di bulan 9. Bulan 9. Soalnya kan baru kali itu juga mencoba untuk ngospek gitu kan, ngospek adik-adiknya gitu. Terus lebih mendekatkan diri ke adik-adik, kita kan jadi lebih mengenal mereka dan dari situ juga kita kan jadi bisa mencari bibit-bibit gitu tibanya gitu. Yang kira-kira kayak gitulah Bang. Kayak gitu. Oke. Mungkin sekian dulu kali ya podcast kita hari ini. Ada mungkin Abang mau menyampaikan kesan-pesan buat kami dari Diva Studio? Dipersilahkan. Kesan-pesannya ya kesan terhadap Diva Studio gitu. Pertama apa yang Abang rasain itu? Bisa dicontoh oleh kampus-kampus lain, bagus. Sip. Lagi abang-abangnya bagus-bagus, terus mahasiswanya mantap-mantap, kompak semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan studio ini berkembang. Amin. Lebih besar lagi. Jangan lupa subscribe. Oke. Jangan lupa subscribe. Apa channelnya Kak? Diva Studio. Oke, jangan lupa subscribe Diva Studio. Atau mungkin dari Instagram Imam Bonjol mau promosi Instagram Abang sekalipun juga nggak apa-apa. WA. Bagian
Abang jomblo nggak? Hah? Abangnya jomblo nggak? Ya bisa bilang lah. Oke, privacy. Itu bisa dibicarakan nanti. Oke, yang mau nanti. Oke, mungkin cukup dari itu saja informasi yang bisa kita berikan ke Sobat Diva. Terima kasih banyak karena sudah menonton. Sekian dari saya, maaf apabila ada salah. Assalamualaikum, bye-bye.